Oke, saya izin mulai ya untuk presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak atau Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku penyelenggara program PWMP 2021. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pendamping dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan juga kepada seluruh penonton presentasi kelompok kita pada hari ini. Terima kasih Bapak atau Ibu atas waktu dan juga kesempatannya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Oke, boleh di next tulisan slide-nya. Oke, makasih Risa. Untuk anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri, Adi Faberila Maris dengan NIM 0045, lalu ada Deriza Angelina Firdaus dengan NIM 0007, selanjutnya ada Hilsa Alwi Atskia dengan NIM 0010, selanjutnya ada Nanda Anissa Solihatin dengan NIM 0034, dan yang terakhir ada Risang Ayu Susaryati dengan NIM 0047. Boleh di next, Risang. Oke, langsung saja saya mulai untuk presentasinya. Presentasi materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai biodata pengusul dan perguruan tinggi. Di sini ada nama usahanya. Nama usaha dari kelompok kami ini adalah Lilin Aromaterapi Kaluela Candle dengan bidang usaha yang ditekuni yaitu industri kreatif. Untuk ketua dan anggota kelompoknya ada saya sendiri, Adi Faberia Maris sebagai ketua. Selanjutnya ada Deriza Angelina Firdaus sebagai anggota, Hilsa Awi Askia sebagai anggota, Nanda Anissa Solihatin sebagai anggota, dan yang terakhir ada Risang Ayu Susaryati sebagai anggota. Oke, bisa di next Risang. Oke, bisa di next lagi Risang, dipencet lagi. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan mulia. Jadi pastinya kita semua sudah tidak asing lagi, bukan? Dengan penyebaran virus COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih mungkin selama 2 tahun, dan sampai sekarang prosesnya itu masih terus berlangsung. Pemerintah juga masih melaksanakan pelaksanaannya untuk pemulihan secara step by step, perlahan-lahan. Dan tentunya berita awal COVID-19 ini muncul awal bulan Mei tahun 2020, dan fenomena tersebut itu diperparah setelah pemerintah mengumumkan bahwa kasus virus corona ini sudah menyebar di beberapa bagian di Indonesia, sehingga pemerintah pun menerapkan sistem lockdown, di mana ruang lingkup kegiatan masyarakat, terutama para pengusaha itu mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Nah, peristiwa ini dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengrajin batok kelapa. Untuk tujuan mulia usaha kami ini ialah membantu para pengrajin batok kelapa dalam usahanya, khususnya pada masa pandemi ini. Kami menemukan banyak pedagang kelapa yang mengalami penurunan omset, utamanya pada limbah kelapa itu sendiri. Dapat kami simpulkan, dikarenakan berkurangnya pendapatan masyarakat di masa pandemi yang juga berdampak pada peminat batok kelapa, hal ini menjadi salah satu faktor pendorong kami untuk membangun usaha dengan memanfaatkan limbah batok kelapa agar bisa membantu menaikkan omset dari para pedagang kelapa dan juga untuk mengurangi limbah batok kelapa itu sendiri. Nah, berdasarkan observasi kami terhadap pedagang kelapa yang berada di Bekasi, kami menemukan banyak pedagang kelapa yang mengalami penurunan omset, utamanya pada limbah kelapa itu sendiri. Faktor utama yang dapat kami simpulkan ialah dikarenakan berkurangnya pendapatan masyarakat di masa pandemi yang juga berdampak pada minat batok kelapa. Gitu. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong kami untuk membangun usaha dan memanfaatkan limbah batok kelapa agar bisa membantu menaikkan omset para pedagang kelapa dan juga mengurangi limbah batok kelapa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa di next, Susan. Nah, selain untuk membantu para pengrajin batok kelapa, kami juga membantu masyarakat dalam
yang mengalami stres di masa pandemi seperti ini. Dengan adanya larangan kegiatan masyarakat di luar rumah, terutama untuk para pekerja dan pelajar, kami hadirkan produk ini yang dimana diharapkan dapat memberi solusi yang tepat dan juga dapat mengatasi berbagai masalah di dalamnya gitu. Selain memberikan manfaat untuk kesehatan, lilin ini juga dapat memberikan peluang usaha yang besar untuk masyarakat. Nah, mungkin juga saya akan menjabarkan secara singkat mengenai apa sih konsep dari produk yang kami usung di tahun ini. Yaitu produknya adalah lilin aromaterapi. Nah, lilin aromaterapi itu merupakan salah satu jenis dari berbagai macam aromaterapi yang mempunyai bentuk berupa lilin yang nantinya menghasilkan asap dan memiliki berbagai macam wewangian. Untuk menghasilkan asap yang wangi dan aroma yang menyenangkan, lilin aromaterapi ini dibuat dengan berbagai macam pilihan aroma, mulai dari rose, lavender, jasmine, sweet orange, sandalwood, lemon, dan lain-lain. Nah, kandungan dari lilin aromaterapi ini dibuat dengan essential oil yang terdiri dari berbagai macam sari tumbuhan. Essential oil dapat membantu penggunanya untuk tidur lebih nyenyak, mengatasi sakit kepala, membantu meningkatkan mood, dan juga mengembalikan energi yang telah terkuras selama beraktivitas. Oke, bisa di next, Rita. Oke, selanjutnya untuk sasaran pelanggan, jadi target konsumen yang kelompok kami sasar ialah orang yang mengikuti tren pada saat ini. Karena dengan targeting pasar kami yang mengikuti tren mereka akan mengetahui kegunaan dan manfaat yang diberikan oleh lilin aromaterapi tersebut. Selain memberikan manfaat untuk kesehatan, lilin juga dapat memberikan estetika di dalam ruangan. Dan orang yang senang menghabiskan waktu di dalam ruangan akan terlihat akan terlihat lebih rileks, lebih nyaman gitu di dalam ruangan tersebut. Seperti halnya yang dirasakan pada masa pandemi ini, banyak aktivitas yang dilakukan di dalam rumah. Sehingga dengan lilin aromaterapi ini akan memberikan aroma dalam sebuah ruangan yang nantinya aroma ini akan memberikan kesan yang menenangkan di dalam ruangan. Namun tidak dapat dihindarkan juga nih, karena kita tinggal pada masyarakat luas, pasti muncullah stigma-stigma pendapat bahwa lilin aromaterapi ini bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Jadi banyak yang masyarakat yang masih beranggapan bahwa asap yang dihasilkan dari lilin aromaterapi ini akan mengganggu sistem pernapasan. Nah, ternyata melakukan meditasi dengan lilin aromaterapi ini atau sekadar bersantai dan beristirahat di ruang sunyi dengan lilin aromaterapi merupakan salah satu cara yang mudah untuk dilakukan dan hemat dalam penggunaannya. Bila melihat dari sisi ini, maka lilin aromaterapi bisa dibilang dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Sebab kesehatan tak hanya meliputi jasmani, tapi juga kesehatan mental. Oke, bisa di next, Risang. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nanda. Silakan Nanda, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Beril. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi gitu. Yang pertama ada berdasarkan demografi, di mana orang yang membutuhkan suasana yang berbeda di dalam ruangan, namun mempunyai kegunaan dan manfaat yang diberikan. Jadi masyarakat ini banyak sekali yang membutuhkan lilin aromaterapi ini. Lalu biasanya itu yang membutuhkan tuh kalangan masyarakat menengah ke atas dengan usia produktif 15 sampai 64 tahun. Lalu juga orang mengikuti tren zaman sehingga dapat melakukan pembelian secara online lewat platform media sosial seperti itu. Oke, bisa dilanjut Risang. Oke, selanjutnya analisis segmentasi konsumen yang kedua itu berdasarkan geografis, yang dimana yang pertama itu untuk di tahap awal kelompok kami ini berfokus memasarkan produknya itu di wilayah Kota Bekasi dan Semarang, karena kebetulan kami berasal dari domisili tersebut. Lalu yang kedua itu daerah pemasaran yang besar seperti kota-kota Jakarta, kota-kota Bekasi, dan kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa, yang nantinya akan kami kirim melalui salah satu ekspedisi yang terpercaya.
Selanjutnya target pasar dalam 6 bulan ke depan. Kami mempunyai target selama 6 bulan ini yaitu orang yang sedang work from home atau WFH dan pelajar yang sedang daring karena mereka pasti membutuhkan lilin aromaterapi untuk merasakan ketenangan seperti itu. Yang kedua biasanya tuh orang suka dengan aksen pemanis dalam ruangan. Oke, bisa dilanjut tolong Lisa. Oke, selanjutnya itu ada kesulitan yang dihadapi oleh calon pelanggan, yang dimana kesulitan yang dihadapi itu adanya rentang barang pada saat pengiriman, dikarenakan produk yang kami hasilkan ini merupakan barang yang mudah rusak. Biasanya memang permasalahan yang ada tuh tergantung kepada pihak ekspedisinya gitu. Walaupun kami mungkin sudah memberikan packaging atau tempat produk yang sudah sangat aman, akan tetapi kadang permasalahan itu muncul dari pihak ekspedisi yang kami pilih. Nah, lalu ada harapan yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan. Jadi harapan kami untuk pelanggan ialah semoga pelanggannya nanti dapat memperoleh barang yang berkualitas yang baik sehingga mereka puas dan terpenuhi dengan produk yang kami hasilkan. Selain itu juga sebanding dengan apa yang mereka keluarkan. Oke, bisa dilanjut lagi, Risa. Selanjutnya ada kesulitan dan harapan calon pelanggan dari produk kami. Kesulitan yang dihadapi oleh calon pelanggan ialah di saat meminta aroma yang sesuai keinginan, namun dalam usaha kami tidak menyediakan aroma yang diinginkan. Karena banyak sekali para pelanggan yang memiliki perbedaan keinginan untuk aroma dari yang kami buat gitu. Dan itu biasanya kami tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Lalu harapan calon pelanggan dari produk yang kita hasilkan yaitu produk yang sesuai dengan harapan dari calon pelanggan inginkan. Calon pelanggan itu mengharapkan respon yang cepat dan dalam pengiriman tepat waktu. Terkait permasalahan ini kita tidak bisa mengendalikannya secara baik. Kenapa? Karena untuk pihak ekspedisi atau pengiriman ini semua itu di luar kendali kami. Seperti itu. Untuk respon yang cepat ini juga tergantung kami berlima gitu. Karena kan belum tentu kami bisa membalas pesan mereka secara cepat. Oke, bisa dilanjut, Risang. Nah, analisis segmentasi konsumen selanjutnya yaitu market size yang dituju dan daya beli calon pelanggan. Market size yang kita tuju ialah orang yang membutuhkan suasana baru dalam ruangan dengan menggunakan aromaterapi yang tadi sudah kami jelaskan bahwa orang-orang yang membutuhkan ini biasanya memang sangat membutuhkan seperti orang-orang yang WFH atau pelajar-pelajar yang sedang melakukan daring seperti itu. Dan kami juga berharap daya beli dari calon pelanggan yang nantinya akan tinggi karena menurut kami produk yang kami hasilkan ini merupakan barang habis pakai sehingga membuat para calon pelanggan dapat menekan biaya pengeluarannya. Oke, bisa dilanjut, Risang. Oke. Sekian dari saya, bisa dilanjut ke yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Trisang. Silakan Trisang, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Beriel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang informasi produk yang akan kami jual, yaitu produk yang akan kami jual itu berupa lilin aromaterapi yang dijualnya itu dalam bentuk padat. Nah, dibentuknya itu dari percampuran bahan-bahan baku pembuat lilin dan juga kami berikan tetesan essential oil yang gunanya itu tetesannya sebagai aroma saat lilin tersebut dibakar. Jadi lilin aromaterapi ini memiliki berbagai macam aroma yang kita jual seperti wangi lavender, rose, jasmine, sweet orange, sandalwood, dan juga vanilla. Nah, produk lilin aromaterapi ini kami menjualnya berbeda dengan yang sudah dijual di pasaran karena kami memberikan inovasi di bagian wadahnya, yaitu dengan menggunakan batok kelapa. Nah, untuk kemasannya sendiri itu kami juga memberikan inovasi, yaitu dengan kami menggunakan box yang dari berbahan karton yang ramah lingkungan dan di dalam kemasannya itu kami berikan greeting card, bunga kering sebagai pencantik gitu dan juga pemantik lilinnya.
Nah, untuk permukaan luarnya itu yang kami inovasikan itu kami memberikan label produk dengan menunjukkan uh, atau menceritakan awal kami merintis bisnis tersebut seperti itu. Oke, maaf sebentar. Oke, selanjutnya saat lilin itu dibakar, nantinya wangi-wangi yang tadi sudah kami sediakan itu seperti wangi rose, lavender, jasmine itu akan mampu memberikan aroma pada saat dibakar itu. Nah, ini tuh dengan cara memberikan aroma ini mampu menenangkan suasana dan juga pikiran. Nah, asap lilin aromaterapi ini itu juga selain memberikan manfaat untuk suasana dan pikiran, dia juga banyak sekali manfaatnya nih, seperti untuk kesehatan. Nah, salah satunya itu baik untuk kesehatan mental. Nah, juga bagi para penderita kesehatan mental ini biasanya itu mengalami kegangguan kecemasan seperti merasakan kekhawatiran yang berlebihan, insomnia, atau bahkan juga mengalami gangguan depresi. Nah, dengan hadirnya produk lilin aromaterapi ini itu sebagai produk pewangi ruangan dan juga yang menenangkan. Dan ini juga dapat dijadikan sebagai hiasan di sudut ruangan dan lilin aromaterapi ini bisa ditempatkan di meja, rak, ataupun di lemari kaca sebagai hiasan. Nah, oke, ini untuk deskripsi produknya. Tadi yang sudah saya jelaskan, ini adalah bentuk inovasi kami yang kami jual. Jadi kita memberikan inovasi di bagian ini kami inovasi menggunakan batok kelapa. Nah, selain itu kita juga menjualnya dalam bentuk cup. Lanjut. Nah, ini juga yang tadi sudah saya jelaskan untuk packagingnya atau wadahnya ini kami menggunakan karton tebal yang bagian depannya itu kami berikan our story perjalanan cerita kami merintis bisnis ini. Dan ini gambar yang ini adalah logo usaha kami sendiri yaitu Kalulai Candle. Oke, untuk job kepengurusannya sendiri di kelompok kami ini ada eksekutif officer-nya itu dipegang oleh Adifa Beril, kreatifnya itu dipegang dari Zainjelina, finansialnya itu dipegang Hilsa Alwi, marketingnya itu Nanda Anissa, dan operating officer-nya itu saya sendiri, Sangayu. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya saya kembalikan kepada Adifa. Oke, terima kasih Risa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hilsa. Silakan Hilsa, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, yang selanjutnya di sini saya ingin memberikan progres dari produk yang sudah kita hasilkan. Dalam proses memulainya usaha, kurang lebih kita sudah memakan waktu selama 2 minggu untuk pembuatan lilin aromaterapi. Nah, 2 minggu ini tuh waktu untuk kita untuk mendapatkan bahan baku hingga proses produksi. Untuk sampai saat ini kami telah menghasilkan 20 lilin aromaterapi. Nah, di awal bisnis ini kami menerapkan sistem percobaan pasar, oleh karena itu di awal kami memproduksi barang tidak terlalu banyak. Jika sistem percobaan pasar ini berhasil dan barang laku terjual, maka selanjutnya kami akan memproduksi barang lebih dengan jumlah yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Lanjut, Risang. Yang selanjutnya itu ada progres pelangganan.
proses pemasaran yang kami lakukan itu melalui sosial media, yaitu dengan cara menawarkan langsung kepada teman-teman yang berada di wilayah Kota Bekasi. Sedangkan untuk menjangkau wilayah luar kota, kami memasarkan produk kami menggunakan sosial media seperti Instagram dan WhatsApp dengan mengunggah foto-foto produk kami. Ini ada salah satu contoh foto dari feed Instagram kami yang berisikan tentang produk-produk kami, dan di situ juga terdapat manfaat dan fun fact dari lilin sendiri. Lanjut, Risan. Selanjutnya ada monef operasional. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan operasional dari Kalula Candle telah kami membuat kami telah membuat beberapa produk untuk kami dipasarkan, walaupun tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya, dikarenakan waktu yang dimiliki itu tidak banyak gitu, terbatas, dan juga ini merupakan produksi pertama kami. Nah, kegiatan operasional ini berjalan dengan baik dan lancar, dimulai dari pembelian bahan dan beberapa alat yang dibutuhkan untuk produksi pada beberapa toko sampai ke kegiatan produksi hingga jadi aromaterapi candle yang diinginkan oleh para konsumen. Nah, kegiatan operasional ini berlangsung sesuai dengan yang dicantumkan pada proposal, walaupun jumlah total produksinya belum sesuai dengan target, namun dengan jumlah yang dicapai pada produksi awal kami membuat progres usaha kami. Nah, kedepannya kami harapkan kami akan melakukan evaluasi terhadap produk berdasarkan hasil pemasaran kami yang pertama, nantinya hingga kami dapat menghasilkan produk yang lebih banyak ke depannya berdasarkan kritikan maupun saran yang nantinya kami terima dari para konsumen. Lanjut, Risan. Walaupun produk yang dijual masih terhitung sedikit, namun pada proses pemasaran ini terdapat progres yang dilakukan, yaitu dengan terjualnya produk kami sebanyak 20 produk dengan pengiriman lebih via cash on delivery. Pemasaran dilakukan oleh masing-masing anggota tim pada daerah masing-masing dan berjalan dengan baik, begitu pula dengan produk yang dapat sampai kami ke tangan pembeli dengan baik. Saya kembalikan ke Beryl. Oke, terima kasih Hilsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deriza. Silakan Deriza, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai self-claim evaluasi. Setelah melakukan progres yang sudah dilakukan sebelumnya, kami masih menemukan adanya kekurangan pada sistem produksi kami, kinerja, dan juga hasil produksi, sehingga itu merupakan inti dari evaluasi kegiatan kami. Nah, untuk sistem produksi sendiri, di sini kami akan membuat seefisien mungkin agar dapat menghemat waktu para anggota tim sehingga dapat memenuhi target produksi yang sudah ditentukan sebelumnya di proposal. Dan yang kedua, adanya evaluasi kerja. Kami berharap dapat lebih produktif daripada sebelumnya untuk kedepannya dikarenakan masih jauh dari target produksi. Dan yang ketiga, pada poin jumlah produksi, dalam jumlah produksi ini kami kedepannya berharap untuk dapat menghasilkan jumlah yang lebih banyak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Next slide. Baik, di sini ada laporan kemajuan anggaran dari Kalula Candle sendiri. Di sini kita memiliki total pendanaan sebesar 10 juta rupiah dengan total pencairan termin 1 sebesar 8 juta rupiah. Di sini kami ada poin bahan baku, alat bantu, dan akomodasi. Untuk bahan baku sendiri kami memiliki perencanaan untuk mengeluarkan jumlah uang sebesar 1,8 dengan pelaksanaannya hanya mengeluarkan 284.050. Dan yang kedua untuk alat bantunya sendiri dari perencanaannya ingin mengeluarkan sebesar 1,5 juta dan pada pelaksanaannya keluar sebesar 429.500. Dan yang terakhir ada akomodasi untuk masing-masing tim, untuk masing-masing anggota yang dimana perencanaannya 500.000 dengan pelaksanaannya 500.000 dengan total semuanya 1.213.550.000. Baik, di sini ada bahan baku, laporan kemajuan anggaran untuk bahan baku. Di sini kami membeli adanya sumbu lilin katun ditambah dudukan dengan harga satuannya sebesar 1.500 dengan perencanaannya ingin membeli 230 piece
yang dimana total belanjanya sebesar 345.000. Namun pada pelaksanaannya kami membeli dengan kuantitas 20 dengan total belanja 30.000. Dan yang kedua ada soy wax dengan harga satuan sebesar 40.000 dengan perencanaan kita membeli 50 yang dimana totalnya sebesar 2 juta rupiah. Dan pada pelaksanaannya kita hanya membeli 3 soy wax dengan total belanja sebesar 120.000. Dan yang ketiga ada bunga kering yang dengan harga satuannya 18.000 dengan perencanaan kita ingin membeli 20 yang total belanjanya sebesar 360.000 dan pelaksanaannya hanya membeli 1 dengan pengeluaran sebesar 18.000 rupiah. Dan yang keempat ada essential oil yang harga satuannya di mana itu 8.700 dan di perencanaannya kami ingin membeli sebesar 50 dan dengan total belanja 435.000, namun dengan pelaksanaannya kami hanya membeli 4 dengan total belanja 34.800. Dan yang kelima ada serbuk pewarna lilin. Di sini kami membeli 3 dengan masing-masing harga satuannya 11.750. Dengan perencanaannya kita ingin membeli 50 untuk masing-masing serbuk warna yang sebesar 587.500. Namun di sini kita hanya melakukan pelaksanaan hanya memiliki 1 serbuk warna lilin untuk masing-masing warna yang dimana kita mengeluarkan total belanja sebesar 11.750. Dan selanjutnya ada Coco Fiber yang harga satunya di mana 6.000 dengan perencanaan kita ingin membeli 70 piece atau 7 kilo, sekitar 7 kilo dengan total belanja 420.000, namun kita hanya membeli 1 dengan pengeluaran hanya 6.000. Selanjutnya ada packaging berupa kardus dengan harga satuannya 2.000 dan untuk perencanaannya kita akan membeli 230 piece dengan total belanja 460.000. Namun untuk pelaksanaannya kita hanya membeli 20 dengan mengeluarkan total belanja sebesar 40.000. Dan yang terakhir ada batok kelapa yang dengan harga satuannya 8.600 dengan perencanaannya kita ingin membeli 230 batok kelapa dengan total belanja sebesar 1.978.000 dan di mana pelaksanaan kita hanya membeli 20 batok kelapa yang dimana mengeluarkan 172.000. Dengan total ongkos kirim yang kita beli beberapa bahan baku kita dari e-commerce Shopee dengan total ongkos kirim sebesar 39.000 dengan total pelaksanaan pengeluaran hanya 284.50. Next slide. Oke, di sini ada anggaran untuk akomodasi. Untuk akomodasi sendiri, ini merupakan transport pulang pergi untuk masing-masing anggota tim, yaitu sebanyak 5 orang, yang dimana kita perencanaannya mengeluarkan 1 juta rupiah, namun pada pelaksanaannya kita hanya mengeluarkan setengahnya, yaitu 500.000. Dan di sini ada pengeluaran dari alat bantu. Untuk alat bantu sendiri ada gunting dengan harga 10.000, yang dimana kita merencanakan untuk membeli 5, namun tetap membeli 5, yaitu kita mengeluarkan sebanyak 50.000. Yang kedua ada lakban dengan harga satuan 8.000 dengan perencanaannya membeli 5 dan pelaksanaannya tetap membeli 5 dengan pengeluaran 40.000. Yang ketiga ada stiker. Stiker sendiri dengan harga satuannya 12.500 dengan perencanaannya kita ingin membeli 20 lembar dengan total belanja 250.000, namun untuk pelaksanaannya kita hanya membeli 1 lembar yang dimana kita hanya mengeluarkan 12.500. Selanjutnya ada stick es krim yang dimana harga satuannya itu 2.000. Untuk perencanaannya kita ingin memiliki 200 stick es krim yang dimana harganya 8.000. Namun kita di sini hanya membeli 1 yang dimana satu kotak itu ada 50 dengan total belanja kami akhirnya 2.000. Selanjutnya ada foto studio mini, harga satuannya 77,5 dengan perencanaan kita ingin membeli sebesar 2 kuantitas yang dimana total belanjanya 155.000. Namun di sini kita akhirnya membeli 2 juga dengan total pengeluaran 155.000. Selanjutnya ada cetakan lilin dengan harga satuan 50.000 yang dimana perencanaannya kita ingin membeli 5 dengan pengeluaran 250.000, namun kita di pelaksanaannya membeli hanya 1 cetakan lilin dan mengeluarkan sebesar 50.000. Dan yang terakhir gas
dengan harga satuan 120.000, dengan perencanaannya kita ingin membeli 3 gas dengan total 360.000, namun pada pelaksanaannya kita hanya membeli 1 gas dengan pengeluaran 120.000, dengan total akhir 429.500. Next slide. Oke, baik. Pada monitor evaluasi finansial sendiri, kami memiliki beberapa kendala saat pembelian bahan baku yang dimana harganya tidak tetap, sehingga membuat kami harus menghitung rutin pengeluaran bahan baku, serta menjual barang dengan harga yang disesuaikan dengan modal dalam artian pemasukan yang kami terima. Di sini juga kami memiliki kendala karena kami sendiri masing-masing anggota tim berada di wilayah yang berbeda, sehingga ini cukup menyulitkan kami untuk mencari bahan-bahan dan juga melakukan produksi dari barang kami. Next slide. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Beryl. Oke, terima kasih Deriza. Oke, sekian presentasi pengenalan dan juga kemajuan usaha dari produk yang kami usung. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan, baik kata maupun perbuatan dalam penyampaian materi. Saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.